Sesungguhnya salah satu kalian wahai manusia dikumpulkan, disatukan, dijaga proses penciptaan kalian di mana? Fi batni ummihi, diletakkan, dikumpulkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di perut ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari yang ke-12 di bulan suci, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Terus kita isi pagi hari kita dengan kajian-kajian yang di situ berdasarkan daripada kitab, tujuannya untuk menguatkan dan menambah keyakinan kita, memantapkan keyakinan kita dan amaliyah kita di dalam kita, mensyiarkan, memakmurkan bulan suci Ramadan ini supaya kita lebih memahami dan lebih mengerti apa yang sebenarnya kita lakukan dan sebaiknya kita kerjakan di bulan suci Ramadan, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum berpuasa atau hal yang berkaitan apa saja tentang puasa, kemudian tafsir daripada Al-Quran, surah Al-Qadar di antaranya. Kemudian dalam bulan Ramadan ini juga ada sejarah atau menapak tilas daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian-kejadian yang terjadi di bulan suci Ramadan, ya. Alhamdulillah itu sudah berjalan, alhamdulillah. Mungkin kalau yang ketinggalan bisa lihat, ya, di apa namanya itu, channel YouTube-nya, ya. Ini bukan promosi, ngasih tahu gitu, ya. Masa orang lain aja like, subscribe, orang kampung sendiri kaget, kan begitu, ya. Klik aja deh tuh nama saya di situ, nggak tahu yang keluar apaan, ya. Nah, insya Allah di situ yang kita mungkin ingin mengetahui apa saja dari kaitan-kaitan yang telah disampaikan tadi, menambah daripada ilmu dan pengetahuan kita, ya, tentang bulan suci Ramadan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang selanjutnya itu hadis yang keempat setelah terakhir kita membicarakan tentang biografi daripada perawi daripada hadis yang keempat ini, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Masuklah kita di dalam matan hadis ataupun kalimat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis keempat dalam kitab Arba'in ini tentang apa? Tentang proses penciptaan manusia. Kita semua manusia, beginilah proses daripada penciptaan manusia yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Apa kata beliau yang pertama? Inna ahadakum yujma'u khalquh fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian semua, ahadakum ay ma'syara bani Adam, salah satu di antara kalian, sesungguhnya kalian semua wahai manusia, yujma'u dikumpulkan, yujma' ay yudhammu wa yuhfaz, dikumpulkan dan dijaga, khalquhu penciptaannya. Sesungguhnya salah satu kalian wahai manusia dikumpulkan, disatukan, dijaga proses penciptaan kalian di mana? Fi batni ummihi, diletakkan, dikumpulkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di perut ibunya. Yani maksud fi batni ummihi ay fi rahimiha alladhi huwa fi batniha.
di dalam satu anggota tubuh yang namanya rahim. Ya. Jadi rahim yang dimaksud di sini anggota tubuh. Karena ada rahim yang bermakna silaturrahim. Nah, itu menyambung hubungan kasih sayang, makna. Adapun yang dimaksud di sini rahim adalah itu dia. Ya, rahim nama dalam anggota tubuh seorang wanita. Ya, jadi perempuan doang tuh yang punya, yang namanya rahim. Itu dikumpulkan manusia ini sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim ibunya. Setelah kapan? Setelah terjadi pertemuan antara suami dan istri yang memang di situ diperintahkan dalam konteks hubungan yang halal, suami dan istri. Fi rahimiha alladhi huwa fi batniha. Dalam rahim yang pertama prosesnya arba'ina yauman, 40 hari nutfatan dalam bentuk air mani. Ya, dari biasanya ketahuan itu kalau mennya katanya udah telat gitu. Ini kok belum juga nih, diperiksa dah dokter, nggak taunya udah berapa minggu misalnya gitu ya. Nih. Selama berapa lama yang pertama? Dalam bentuk mani. Arba'ina yauman nutfah. Ay hala kaunihi nutfatan. Ay maniyan. 40 hari pertama itu mani. Dua mani. Maniyur rajul wa maniyul mar'ah. Ini namanya kalau ngomongin syariat atau kita belajar agama begini Mang. Kalau emang giliran babnya mani sebutnya itu. Emang apaan? Selain mani apaan? Tidak tahu juga. Ya, bukan pulus, bukan mani pulus, bukan. Ya. Cairan yang namanya mani. Jadi bukannya jorok. Ya, tapi emang beginilah. Ya, di dalam Islam tidak ada yang perlu dimalukan ketika itu untuk kebenaran. Sehingga pernah bertanya seorang wanita di zaman Rasulullah, sahabat perempuan, nanya kepada Nabi. Nanya masalah junub, yang nanya perempuan, kan jarang-jarang. Biasanya yang nanya junub itu orang laki. Saat kalau malam keluar mani gimana? Nah, ini yang nanya perempuan. Ya, yang semestinya kan orang laki biasanya, pasarannya. Ya Rasulullah, ya, bagaimana apabila salah seorang di antara kami mengeluarkan air mani? Apakah dia wajib mandi? Nah, itu contohnya. Iya, wajabat kata Nabi, wajib bagi dia mandi. Ini dalam hal urusan kebenaran ilmu tidak ada istilah malu untuk bertanya. Justru ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Kalau pantunnya ntar saat ambil itu yang bikin. Ya. Jadi ini urusan syariat ya harus namanya belak-belakan dah. Nah, itu. Jadi 40 hari pertama itu masih dalam bentuk air mani. Ya. Di sini dikatakan, yakni annahu yamkuthu fir rahim hadhihi al-muddah majmu'an ba'da intisharihi fi jami'i badanil mar'ah. Wa fi tilkal muddah la yakhtalitu maniyur rajul bi maniyil mar'ah bal yakunani mutajawirain la yughayyiru ahaduhuma al-akhara wa fil arba'in ats-tsaniyah yakhtalitan li'anna maniyal mar'ati la yasluhu litakhalluqi illa bi dhammi maniyir rajul lah. Keterangan ulama tentang masalah ilmu kandungan itu. Jadi ya bukan ulama itu nggak ada yang ilmu tahu kedokteran. Justru ilmu kedokteran pertama kali yang mempelopori adalah dari para cendekiawan Muslim di zaman dulu, yang terkenal dengan diantaranya itu Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina kadang
nama kerennya jadi Avicenna. Ya. Avicenna itu ada ya. Kalau kita dengar nama dalam pelajaran Avicenna itu Ibnu Sina. Nah ini diantaranya. 40 hari itu gimana prosesnya? Ya, jadi kita tahu nih dulu kita gimana tuh bentuknya modelnya itu. Yakni, yang dimaksud keterangan 40 hari mani, proses 40 hari pertama, bahwa air mani itu berdiam, ya, yamkuth, berdiam di dalam rahim dalam waktu 40 hari pertama setelah memang penuh itu mani memenuhi daripada tubuh fi jami'il badanil mar'ah. Dia udah bercampur dengan hormon-hormon semua anggota tubuh seorang wanita. Tuh, mani itu jadi udah yantashir, ya, bukan cuma di rahim doang tapi udah mengakar dia udah. Nah itu kalau Allah udah akan jadikan proses adanya janin nanti, ya. Kemudian 40 hari pertama itu kan tadi ada 2 mani nih, sebab kalau sendirian nggak jadi dia, ya. Mani lelaki dengan mani perempuan, maninya suami dan istri ini belum bercampur, hanya sifatnya bersandingan, tapi ada di dalam rahim, udah masuk di dalam perut tubuh wanita ini. 2 mani ini selama 40 hari pertama mutajawirain katanya, masih belum nyampur, baru dempet-dempetan doang, ya, bersandingan. Nah, wa fil arba'in tsaniyah, nah nanti ketika masuk 40 hari yang kedua lah baru bercampurlah itu yang namanya maniyur rajul wa maniyul mar'ah, maninya suami dengan maninya istri di 40 hari yang kedua bercampur itu, ya. Yakhtalitan li anna maniyal mar'ah la yasluhu litakhalluq illa bi dhammi maniyir rajul. Karena kalau baru di 40 hari pertama maka ada proses, kalau belum menyampur itu bisa jadi gugur, pendarahan bahasanya di situ. Karena memang belum ada bibit untuk jadi seorang janin. Nah, sebab di sini dikatakan karena maninya perempuan belum bisa litakhalluq menjadi satu bentuk ciptaan sebelum dijadi atau disatukan dengan maninya suami. Nah, jadi kalau 40 hari pertama jadi masih bersandingan, maka tadi ada istilah kadang naudzubillah, ya, mudah-mudahan diselamatkan dari istri dan anak-anak kita, pendarahan, karena masih awal banget itu, sebab dia belum menyatu, belum bercampur, masih 40 hari pertama. Nah masuk 40 hari kedua baru dikumpulkan, disatukan, menyatulah maninya perempuan dan maninya laki ini, karena itu akan menjadi proses takhalluq, penciptaan seorang manusia. Fala yasluhu al-laban lil jubun illa ba'da dhammil infihah ilaih. Nah, maka katanya dikatakan karena kita dari keterangan barusan itu tahu diri kita itu bahwa asalnya kita ini dari segumpal mani dulu pertama. Mani itu kan kalau disebut di dalam fikih minal mustaqdharat, sesuatu yang menjijikkan. Ada mani di tubuh kita maka disunnahkan ghasluha, disunnahkan kita bersihin, jangan nempel tuh mani sampai kering bekerak, ya nggak bagus, jorok bahasanya begitu, karena dia termasuk bagian benda cair yang menjijikkan, minal mustaqdarat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dia suci. Nah, itu meskipun suci tapi disunnahkan pakaian yang terkena mani disunnahkan kita cuci aja dah, jangan kita pakai lagi, ya, ganti dah tuh kainnya yang baru, yang suci. Ya, kan ada juga orang, oh mani kan suci, hari ini aku pakai lagi. Benar, suci itu mani, kainnya nggak ngapain-ngapain, tapi ada sesuatu yang kotor namanya, kotor tapi suci. Nah, makanya untuk ibadah apalagi, ya kita pakai yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah, gunakanlah oleh kalian zinah, perhiasan, sesuatu yang bagus-bagus. Nah, ya nih
Karena proses atau asal manusia ini kita dari segumpal mani yang menjijikkan, yang kotor, ruwiyah, maka ada nasihat dalam masalah itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Mau'izatun ruwiya an Ali karramallahu ta'ala wajhah annahu qala ma li ibni adam wal fakhr ما لابن آدم والفخر أوله نطفة مضرة وآخره جيفة قدرة وما بينهما يحمل العذرة. Ini kalimat-kalimat bijak dari Sayyidina Ali katanya radhiyallahu anhu. Maka kata Sayyidina Ali, ma libni Adam wal fakhr katanya. Apa sih bagi seorang manusia yang patut dibanggain? Mau dibanggain apaan kita? Cakepnya kita, gantengnya kita, cantiknya kita, luar biasanya kita, ilmu kita, kekayaan kita, kan nisbatnya kepada kita, si fulan, siapa kita katanya. Kata Sayyidina Ali, yang mau jadi kok sombong-sombong, bangga dengan kekuasaan, jabatan dan semua hartanya. Ma libni Adam wal fakhr, mau dibanggain apaan manusia, begitu maksudnya. Apaan sih mau dibanggain manusia? Kenapa? Awaluhu nutfah. Dia itu pertamanya cuma mani yang khabithah, yang kotor. Nah kita Pak, biar tahu diri kita ya. Saya semuanya. Kita ini mani semua, nggak ada apa-apanya. Awaluhu nutfah katanya. Awalnya dia mani yang kotor, menjijikkan. Ya kan gitu, menjijikkan. Mani kita kumpulin, kita tempong nih orang, tahu tempong. Lempar lo ke mani bisa begitu. Barangan aja lo kotor tuh, nah kan kotor kan, gitu. Ya, biar kata suci tadi. Ya. Awalnya dia cuma mani, cairan mani yang menjijikkan, yang kotor. Akhirnya di ujungnya dia adalah menjadi sebujur bangkai. Ini bukan lagu omak, bukan. Ya. Sebujur bangkai. Awalnya mani yang kotor, ujungnya bangkai. Biar kata cakep bini kita, tapi kalau udah mati masih mau tidur di sampingnya. Jangan dah, taruh tengah aja dah. Gue serem di samping dia. Kata. Dulu mah demen banget. Bangkai udah. Ya. Itu manusia. Awalnya mani yang sangat menjijikkan, yang menyijikkan dan kotor. Akhirnya bangkai. Bangkai juga kotor. Bau lagi. Wa ma bainahuma yahmilul adharah, pertengahannya selama dia hidup selalu bawa kotoran. Apa yang mau dibanggain? Depan, tengah, belakang semuanya kita kotor. Depannya mani yang menjijikan, tengahnya kita yahmilul adharah, bawa najis. Bawa najis ya? Ada nih najis di sini di bagian bawah, hampir mendekati dubur. Bawa-bawa tuh. Semua orang bawa. Kita presiden ada najisnya juga itu semuanya. Biar kata kayak apa orang wanginya, oh wangi banget nih si fulan. Dalemannya, jeroannya wangi juga kali ya. Ada juga dia bawa najis. Semua manusia. Awalnya mani, tengahnya kotoran najis dia bawa, ujungnya bangkai. Tuh kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, subhanallah ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran duduk di majelis ilmu ini makin keluar dari sini kita mengetahui dan tahu diri kita bahwasanya kita harus senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini di dalam beribadah, dan Allah tutup daripada aib-aib dan kesalahan kita ya. Karena kita memang semuanya manusia yang lemah, yang kotor, yang pasti banyak salahnya, banyak lemahnya, ya, banyak kekurangannya. Itu kata Sayyidina Ali. Wa hukiya anna ba'd auladil Muhallab marra bi Malik bin Dinar. Faqala lahu Malik. Ada cerita kan dikit. Cerita singkat. Diceritakan katanya. Ada sesungguhnya sebagian anak-anak raja Muhallab ya. Sebagian anak-anak ya, ini anak-anak pejabat dah. Marra bi Malik bin Dinar.
Suatu hari dia melewati berpapasan dengan seorang ulama besar yang namanya Malik bin Dinar, seorang ulama dan juga dermawan dia. Terjadilah percakapan di tengah jalan. Yang negor duluan Malik bin Dinar, ulama, karena ngelihat ini kehidupan raja dan anak-anaknya glamor banget, tahu glamor ya, pakaiannya penuh dengan kesombongan, bajunya nyeret, kalau jahit baju memang sengajanya nyeret. Itu makanya di dalam hadis ada ya larangan isbal, orang laki ya khususnya memakai kain ataupun celana dengan tujuan untuk bangga-banggaan dan kesombongan sehingga melewati batas mata kaki, kan itu ada hadis. Itu kalau ada tujuan maksud tertentu ya, dengan sengaja. Adapun dia beli celana kegombrongan, emang belum sempat dikecilin, pakai aja udah nggak apa-apa udah. Wah itu sombong, kagak. Kenapa? Emang belum kecilin ya, emang nggak sempet mulu, bis kotor dicuci nggak ada lagi, pakai lagi. Nah, itu hadis larangan isbal kalau ada niat. Itulah memang yang dilakukan oleh bangsa Arab dengan keglamorannya. Kalau bikin baju pakaian itu pada nyeret, dan bentuk bahan-bahannya juga luar biasa ya, sutra ataupun yang di situ ada tabzir ya, buang-buang harta. Nah, dilihat sama Malik bin Dinar, ini kehidupan raja dan keluarganya kok glamor banget. Maka kata Malik bin Dinar, panggil tuh satu anaknya, raja pangeran dah namanya, lau taraktal khuyala lakana ahsan laka. Kalau kamu mau sederhana itu lebih bagus lagi gitu. Nasehatin ulama beliau. Ini jangan pada begini pakaiannya, sederhana aja dah. Kalau kamu bisa berperilaku sederhana, biasa aja pakaiannya, maka itu lebih bagus, enak dilihatnya. Katanya pangeran, anak raja, faqala ama ta'rifuni. Dia nggak tahu nih anak raja bahwa itu Malik bin Dinar ulama besar. Yang kagak nyampur begitu dah, tahu nggak nyampur? Nggak pernah ngaji, nggak turun, nggak tahu tuh siapa-siapa ya. Katanya pangeran, kamu nggak kenal saya? Nenggor-nenggor berani banget, bahasanya begitu. Ama ta'rifuni, kamu nggak kenal saya? Dijawab sama Malik bin Dinar, faqala wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah. Oh, pakai sumpah beliau, Imam Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, demi Allah, saya bukan nggak tahu ente, saya tahu kamu setahu-tahunya. Tuh Latin tuh, apa artinya? Ya tahu banget udah, bukan nggak kenal lagi. Saya tahu kamu setahu-tahunya udah. Apa tuh maksudnya? Ditulis sama Malik bin Dinar. Kenapa beliau mengatakan aku tahu kamu dengan semuanya? Awwaluka nutfah. Tuh, diingetin. Kamu itu asalnya cuman mani. Oh, asalnya disebutin. Makanya pantas beliau mengatakan aku kenal engkau dengan setahu-tahunya. Apanya aku nggak tahu. Aku tahu kau siapa dan apa awalnya. Awwaluka nutfah. Engkau ini, ente ini awalnya dulu cuman mani, kotor. Tuh, kita diingetin lagi. Wa akhiruka jifah, dan akhirmu nanti bangkai. Lihatin orang kalau udah mati itu bangkai, mayitah maka disebutnya. Wa anta ma'a dzalik ta'milul 'adzarah. Nah, selama kau hidup, kau senantiasa membawa kotoran, najis itu ada di dalam tubuhmu. Apaan yang mau dibanggain? Baru jadi anak raja dia belagu, gimana jadi raja lo? Begitu. Baru jadi anak presiden dia songong begitu. Gimana jadi presiden? Baru jadi anak pejabat. Nah, dan semuanya dah. Ini semua kita juga ya, mengingatkan diri kita, kenalin, bahasanya Malik bin Dinar, kenalin diri kita. Karena kata beliau tadi, aku kenal kamu sekenal-kenalnya. Jadi awal kita itu mani yang nggak ada apa-apanya ya. Kemudian ujungnya kita bakal jadi bangkai yang nggak ada harganya udah.
kemudian pertengahan selama hidup kita bawa najis mulu, kotor semua itu. Ya, ini. Tsumma aqibatil kal arba'in. Lanjutkan hadis. Nah, setelah disebutkan 40 hari pertama maninya suami dan istri masih bersandingan, maka masuklah 40 hari yang kedua. Tsumma yakunu alaqatan, alaqah. Nah, kalau tadi nutfah segumpal mani. Kalau alaqah segumpal darah. Karena tadi mau masuk kedua, 40 hari kedua gabung itu mani, proses sudah kental. Di situ ada campuran tanah yang diambil dari tanah tempat nanti kita akan dikubur. Kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya tanah tempat diambilnya manusia itu adalah tempat kapan nanti dia akan dikubur. Disitulah diambilnya. Siapa yang ngambil? Malaikat. Dijelasin di sini. Ini katanya. Kemudian masuk 40 hari kedua dalam bentuk udah alaqah. Alaqah itu segumpal darah, kental dia. Mani bercampur jadi segumpal darah. Ba'da dzarrit turab alaihi wa ajjanahu bihi. Pertanyaannya gimana? Kenapa mani tadi? Mani kan putih tuh, kental. Kok masuk 40 hari kedua jadi bentuk segumpal darah? Proses dia, nih katanya, menjadi segumpal darah setelah diaurin, tahu diaurin? Dicampur dengan tanah dan diadonin, diaduk. Nah itu. Jadilah segumpal darah. Dari mana itu tanah katanya? Minal makanil ladzi yudfanu fih. Diambil dari tempat yang nanti itu makhluk yang akan diciptakan dia bakal dikubur di situ. Kenapa memang? Faqad waroda, karena ada hadis Nabi yang menyatakan itu. Apa katanya? Annal malakal muwakkal bil arham. Jadi yang ngambil tanah dalam setiap proses mau ada janin, yang ngambil siapa? Sesungguhnya malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rahim. Jadi dalam hadis rahim setiap ibu itu, ya, apalagi kalau udah ada mau proses penciptaan manusia, itu ada malaikat yang jagain. Ya, jadi ada malaikatnya. Malakun muwakkalun birrahim katanya. Malaikat yang diwakilkan, ditugaskan jagain rahim. Tugasnya diantaranya apa nih? Yantaliqu, pergi dia. Jadi mau dicampur itu, bikin campuran daripada mani supaya jadi segumpal darah. Mau diadonin, tahu adonin kan? Kan diaduk-aduk. Dia pergi tuh. Fayakhudhu min turabil makan alladhi yudfan fih. Maka dia datanginlah tempat yang di situ nanti nih orang bakal dikuburin, diambil. Jadi yang ngambil malaikat. Kita emang nggak bisa ngelihat. Aku tungguin dah katanya. Mau ngambil mana malaikat yang pada mau ngambil tanah? Nggak bisa, karena yang ngambil adalah malaikat rahim dengan kekuasaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tuh ya. Kenapa kok proses menjadi mani yang putih kental itu jadi segumpal darah, diadonin, diaduk dengan debu atau tanah yang memang nanti kita akan dikubur dari situ. Fayudharru, maka diaurin ala nutfah tadi itu, kemani tadi itu, ya. Fayukhlaqu minat turab wa minan nutfah wal aqlaqah qit'ata damil ghalid katanya. Maka jadilah proses dari tanah dan mani itu dan darah menjadi qit'ata damil ghalid. Makin darah tadinya masih begitu belum kental, lama-lama makin kental itu. Kental, lama-lama mengeras menjadi segumpal daging. Nah itu. Nih. Summiyat bidzalik likauniha ta'allaqa bima yamurru 'alaiha. Jadi masuk proses 40 hari kedua seperti itu, ya. Jadi alaqah. Apa itu alaqah tadi? Segumpal darah kental. Ingat disebutnya damun ghalidh. Jadi kalau udah mau
hari yang terakhir berarti udah mau ke 80 hari, itu darahnya udah kental, mengental, dam ghalidh disebutnya. Mithla dzalik. Tsumma aqibat arba'in tsaniyah yakunu mudghatan. Nah, mau masuk 40 hari yang ketiga, jadilah sudah masuk proses menjadi segumpal daging, mudghah. Jadi urutannya alaqah, nutfah mani, alaqah segumpal darah, yang ketiga mudghah. Mudghah itu jadi segumpal daging. Segumpal itu apa sih? Aiqit atulah min saghiratin biqadri ma yumdar. Madagh itu kunyahan. Sekedar buat kunyahan. Jadi nggak gede banget. Sekedar buat satu kunyahan. Itu ukurannya, dagingnya seperti itu aja, ya. Mithla dzalik wa huwa arba'una yauman wa hiya arba'un al-tsalitsah. Nah, itulah 40 hari yang ketiga prosesnya. Wa fiha yusawwiruha Allahu wa yaj'alaha faman. Maka disebutnya kalau udah 3 kali 40 hari, kalau dibulankan menjadi 4 bulan. 40 kali 3 120. Berarti kalau bulan 4 bulan. 4 bulan maka sudah mulai kelihatan. Nih katanya, maka masuk 4 bulan itulah, 4 bulan ke atas terus Allah membentuk bibit-bibit mulut, kemudian kuping, basaran mata, wa am'a, dan anggota tubuh yang lainnya. Thumma yursalu ilaihil malak. Nah, jadi 40 hari. 3 kali 40 hari sama dengan 120 hari, sama dengan 4 bulan. Lalu ditambahin 10 hari katanya. 10 hari itulah tadi proses peniupan ruh. Maka dikatakan ketika 4 bulan 10 hari maka sudah bisa dikatakan. Kadang ada orang bikin tasyakuran, lagi hamil nih anaknya atau bininya, bikin tasyakuran, apa namanya sebutnya, 4 bulanin. Jadi jangan 4 bulan pas, tambahin 10 hari. Nah itu thumma yursalu ilaihil malak. Nah, kenapa? Itu udah proses tuh, ya. Karena begitu 4 bulan 10 hari udah ada roh belum? Pas Allah perintahkan malaikat supaya meniupkan ruh. Ya, tadi kan jangan 4 bulan pas, kalau bisa lewat-lewatan lagi dah, 4,5 bulan. Kenapa? Ya, bentuk tubuh udah kelihatan, tapi ruhnya belum ada. Maka begitu 4 bulan 10 hari ditiupkan tuh, maka Allah utuslah ke rahim tadi al-malak, malaikat. Yang ngapain itu? Fayanfukhu fihi ruha. Maka malaikat atas perintah Allah meniupkan ruh ke dalam janin tadi itu. Maka kalau udah ada ruh, maka udah boleh untuk kita tasyakurin, karena udah ada kehidupan anak di dalamnya. Jelas tuh ya. Ini fayanfukhu fihi ruha. Ini hadisnya masih panjang nih Pak. Kalau mau dikelarin sampai jam 6 jadi buru-buru, ya. Santai dah. Yang terpenting dalam hadis ini kita sudah belajar diantaranya proses penciptaan manusia. Insya Allah Sabtu yang selanjutnya akan kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Arba'in Nawawi ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan terus ghirah. Apa ghirah? Semangat. Ya, alhamdulillah banyak pengajian pada hadir, luar biasa jamaahnya. Ini merupakan gerakan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap jamaah Kampung Jagakarsa, yang berarti memang termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan ada pengajian ini Allah jaga kampung kita, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita. Ya, maka nanti sore saya ngumumin ada kajian di Masjid Jami' An-Nur, sekaligus ya sambil menunggu waktu berbuka puasa Sabtu sore di Masjid An-Nur Kelapa 3 Jalan Langgar. Kemudian subuh, Ahad subuh besok ya di Masjid Nurul Madinah, yang diawali sebelumnya 2:30
maju untuk sholat tahajud. Ya, silakan yang ada waktunya untuk sholat tahajud. Ya, kemudian nanti ada kajian setelah selesai sholat subuh berjamaah. Insyaallah selanjutnya di Masjid Jami' Al-Hikmah. Mudah-mudahan rencana ini menjadi niat baik buat kita. Ya, seandainya belum sampean, udah meninggal tapi udah niat pengen ngaji, dapat pahala udah. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.